Saudara yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak saudara ya melihat dulu sebelum kita lanjutkan persoalan yang kemarin bikin puyeng kita ya. Ustaz Yoso pagi-pagi ngomongin 4 triliun, aduh dia nggak tahu anak kita lagi pada sakit nggak ada duit buat berobat. Itu dia saya bilang, saya nggak suka tuh begitu tuh, deluser banget. Udah tahu nggak ada duit, mikirinnya duit buat berobat. Mendingan sekalian itu loh mikirin sembuh tanpa obat, ya kan? Latih diri dengan iman, keyakinan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saudara bisa lihat surah surah Al-Baqarah ya, ayatnya 260 ya. Rangkaian ayat dari 257 sampai 260 ya. Saya pernah bicara, ini adalah pengantar. Sebentar ya, saya tulis sebentar sini. Ini yang kemarin nih, kita bicara tentang masalah keyakinan ya. Yang sebelumnya kan kita bicara penulis. Saudara tahu yang saya omongin siapa? Yang saya omongin ini the author of Chicken Soup, Chicken Soul. Ya, Jack apa namanya itu? Jack Canfield apa siapa itu? Dia pengen punya $100.000, dia terus kemudian naikin lagi jadi $1 juta gitu. Kemudian saya bawa kemarin, bahwa saya juga insya Allah sebelum saya kenal lagi sama dia, sebelum baca buku dia, saya udah berpikir, I was thinking ya, a few years ago bahwa insya Allah saya bakal punya duit 4 triliun. 3 triliun saya koreksi jadi 4 triliun, saya koreksi jadi 10 triliun. Lalu saya sodorkan kemarin kisah bahwa ada orang yang tidak punya apa-apa, nol, ya, dia presentasi ke 180 orang bahwa dia bisa punya bisnis ini, bisnis itu, gagasan ini, gagasan itu, alhamdulillah gak ada yang percaya. Ya. Terus dia maju kepada orang yang ke 181, dan orang yang ke 181 itu adalah dirinya sendiri, me, dia bilang, saya. Dan kemudian dia berhasil. Ya. Nah, hari ini ya, saudara, saya ketika bicara tentang Al-Baqarah 261, di mana Allah janji siapa yang ngasih 1 dikali 700, ya. Saya suka mengatakan bahwa ayat ini diantar oleh Allah dengan ayat 257 sampai 260. Untuk memompak keyakinan kita bahwa 700 kali lipat janji Allah ini terlalu kecil dibandingkan dengan rangkaian ayat yang sebelumnya. Wah, kita lihat nih ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah menyampaikan kepada kita lewat ayat yang ke-258 ini bahwa ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan para pembesar, para raja. Lalu Allah memberitahu kepada kita semua, Ibrahim berdebat begitu. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Allah. Kata mereka, bukan. Tuhan kalian itu aku. Ana uhyi wa umit itu. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Wah, luar biasa. Padahal itu kalimatnya kalimat Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kalimatnya sama seperti Fir'aun. Ketika Fir'aun bilang, aku yang mematikan dan menghidupkan. Kalau aku bilang mati, mati kalian. Kalau bilang hidup, hidup. Nah, dialog ini, ya, ada kemudian yang membuat tawaran Allah bahwa Allah mengganti 700 kali lipat. Dengan Allah memberitahu pada kita bahwa Allah itu ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah menerbitkan matahari dari timur, ya. Maka terbitkanlah ya dari barat. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin.
keyakinan yang Allah ajarkan kepada kita bahwa kalau cuma Allah ganti 700 kali lipat itu terlalu kecil. Karena Allah membalas dengan apa? Allah membalas ya dengan kekuasaannya. Dan salah satu kekuasaan yang tidak bisa dibandingkan dengan janji Allah ganti 700 adalah Allah menerbitkan matahari dan menenggelamkannya. Mana yang lebih sulit dibanding dengan kemudian mengganti 700 kali lipat? Insya Allah kita teruskan setelah yang satu ini. Saudara ya, bicara tentang keyakinan, talk about keyakinan. Secara definitively, saya bilang, masa saudara kalah sama yang beraliran positif, the power of mind, New Age movement, the law of attraction. Masa saudara yang bertuhan Allah malah jadi nggak yakin? Bagaimana mungkin orang bisa percaya kalau saudara sendiri nggak percaya kepada diri saudara? Saya ketika bertutur saya bakal punya duit 4 triliun. I believe itu. 3 triliun. Ketika 3 triliun orang nggak percaya, saya naikin jadi 4 triliun. Ketika 4 triliun orang nggak percaya, saya naikin lagi jadi 10 triliun. Biarin aja. Saya sampaikan kepada 2 kawan saya, yang satu dia punya duit 24 triliun, yang satu punya duit 40 triliun. Yang 24 triliun ini saya datang. Sahabat saya cerita kepada saya. Saya bawa itu proposal bisnis saya kepada 180 orang. Saya presentasi kepada 180 orang. Saya hitung, Suf. Gile, dia bilang. Nggak ada yang percaya. Akhirnya saya datang kepada orang yang ke-181. Siapa orang yang ke-181? Dialah me. It was me. He was me. Dia dulu itu saya. Jadi emang nggak ada yang percaya kecuali dia. Dan kemudian 2006 saya cerita kepada saudara semua, saya meresmikan dia punya kemudian persewaan jet pribadi, persewaan helikopter. Berturut-turut tuh 2 tahun. 2006 dia beli sekitar 8 unit sama beberapa jet pribadi itu. Kemudian 2007-nya saya diundang lagi meresmikan ada 16 pesawat baru apa 18 gitu. Yang punya duit 40 triliun nih, yang asetnya 40 T juga nggak kalah onyolnya juga. Nggak ada yang percaya sama dia kecuali Tuhan katanya. Akhirnya dia datang pada Tuhan. Ketika saya cerita kepada saudara semua, ada the author of the bestseller books ya, di awal-awal dia karir menulis, dia bilang saya pengen punya $100.000. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya pikir, I was thinking that I will get my $100,000. And I don't know why, but I know kalau saya itu yakin, dia bilang I will get it. Gila kan? Kalau saudara datang kepada Allah, masa jadi kalah sama yang tadi saya cerita kemarin tuh, yang kemarin saya cerita. Ya, 100.000 dia pelihara gitu, terus dia nulis itu buku, dia tulis buku. Terus kemudian pada satu eksibisi, yang bukan eksibisi, dia datang. Ada satu majalah di sana, terus dia ngomong sama majalah ini kan gila sih bilang. Ente ngomong sama Allah, malah ente ragu. Ini orang ngomong sama majalah, apa dia bilang sama ini majalah? Kalau saya bisa ada di majalah kamu ini, kalau saya bisa ada di majalah ini, maka impian saya akan tercapai. Terus dia cerita, bagaimana saya bisa to achieve my dream. Dia bilang, kalau buku saya laku 400.000 eksemplar. Maka ketika dia melihat majalah ini omsetnya 400.000, dia mentransfer pikiran positif dia kepada ini majalah. Seakan-akan dia sudah dimuat di situ, diwawancarai di situ, kemudian diresensi di situ. Pada satu kesempatan, dibicara di hadapan akademisi kampus, ya, ada satu wartawan datang. May I talk with you? Boleh saya bicara dengan Anda sebentar? Dikeluarin kartu nama, dia bilang, saya dari majalah ini. Oh God, dia bilang, wow, ini dia yang memang saya tunggu-tunggu. Akhirnya kemudian dirilis dan bukunya laku 400.000 eksemplar. Lalu kemudian dia capai $100.000 yang pertama. And then dia change, ya. Kita sudah belajar ketika seri bagaimana semua orang bisa jadi pengusaha, pindah kuadran, quantum changing. Yang pakai pikiran doang ya,
Maaf ya, pakai pikiran lo betul. Bahkan orang-orang yang berperilaku nama malawa ini, dia bilang musyrik. Karena dia percaya sama alam, sama diri sendiri. Pada suatu kesempatan saya melihat training mereka, seminar mereka, CD-CD mereka, buku mereka. Mereka secara eksplisit dan implisit mengatakan bahwa you are God, Anda adalah Tuhan. Your mind is God. Pikiran Anda adalah Tuhan. Anda bisa mengatur alam ini dengan pikiran Anda. Gila, gue bilang. Tapi oke lah, itu keyakinan mereka lah. Saya cuma mengatakan bahwa kalau saudara terhadap Allah tidak yakin, berarti saudara itu lebih kecil daripada mereka yang ketuhanannya itu adalah dirinya Allah. Padahal kita nggak tanggung Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kun fayakun kan? Mana sih dia ngomongnya begitu mulu. Terus ketika dia sudah selesai capai 100.000, dia naik lagi 1 juta. Dia bilang saya pengen punya 1 juta dolar. Ini waktu saya dengar 1 juta dolar nih enteng bener nih. Saya ustadz ya, tapi dengar 1 juta dolar nggak main gitu loh. He got success. Dia dapatin kesuksesan itu. How? If we talk to Allah Subhanahu Wa Taala, we do not talk. We do not talk to the world, to the universe, and to yourself. Kita bicara kepada the creator of this universe. Kita bicara sama yang punya alam ini. Oh my God. Subhanallah. Top. Insyaallah dah. Saya terusin setelah yang satu ini. Ya, iklan dulu silakan. Betul saudara, saya kalau sudah bicara tentang keyakinan, hidup seluruh sel-sel darah saya. Saya bersama kawan saya lagi punya impian baru nih. Bagaimana kemudian masjid-masjid seluruh tanah air gitu, sound sistemnya bagus. Kita nggak berpikir satu kelurahan, bos. Kita sekalian aja gedein. Atau Indonesia, masjidnya enak. Sama-sama ngomongnya, sama-sama ngimpinya, sama-sama kemudian menghayalnya, sekalian aja yang gede. Apain yang kecil? Bisa nggak terwujud? Anda akan kaget kalau 10 tahun yang akan datang. Malah kelamaan kali. Mikirnya jangan 10 tahun dong. 2 tahun gitu. 2 years. Insya Allah kecapai. Dengan cara apa? Nggak usah dimikirin, saya bilang caranya. Masalah cara urusan Allah. Anda mah harusnya yakin tok. Yakin aja dulu. Allah bilang ya. Di dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang diriku, maka katakanlah aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa padaku apabila dia mohon, apabila berdoa kepadaku. Aku tidak meminta mereka berpikir tentang bagaimana cara aku mengabulkan doa mereka. Aku cuma meminta mereka, doalah kepadaku dan yakinin aku. La'allahum yarsudun, biar nanti aku yang memberikan irsyadat, biar aku yang kemudian memberikan guide, clue for you. Ada orang dia bilang sama anak-anaknya, yo, kita makan di restoran paling enak. Alhamdulillah, bininya deluser punya. Dia bilang, abah pecel lele aja nggak jadi melulu, restoran yang mahal lagi. Kamu nggak lihat antv sih? Kata Ustadz, restoran itu punya Allah. Bukan punya yang punya restoran. Itu kan cuma kekuasaannya Allah kasih aja. Ya tapi abah yang mikir lah, bah. Abah udah minta sama Allah. Masalahnya, ya bukan apakah Allah bakal mengabulkan dan tidak. Ya, Abah udah belajar sama Ustadz. Kata Ustadz, jangan mikirin bab itu. Yang kita harus pikirin adalah, lu mau gak berdoa? Lu mau gak minta? Urusan nanti bagaimananya, terserah Allah. Anak-anak kumpul, istri ngumpul, doa. Ya Allah, saya lagi dikecilin sama istri saya. Masa tadi siang kan saya udah bilang sama engkau, oh saya mau ngajak anak-anak saya. Apa kata istri? Bang, jangan begitu dong doanya. Emang kamu ngecilin Abah kan? Kalau kamu ngecilin Abah, berarti kamu ngecilin Allah. Udah doanya yang yakin. Bismillah nih Allah, malam ini saya mau pergi ke restoran paling mahal. Masalahnya satu, nggak ada mobil nih ke sono. Jadi jangan cuma bayarin dong ya Allah, jemput sekalian. Yang kedua, yang jadi masalah, di mana tuh restoran yang mahal ya? Saya kagak ngerti. Anaknya pada ketawa, bininya pada ketawa. Wah, kacaunya apa nih? Doanya nggak bener nih. Ya udah, terusin dulu deh doanya. Gue pengen denger kata anak-anak. Ya doa. Masalah yang ketiga, kagak ada duit nih. Tapi insya Allah kita punya yang bukan masalah. Ini kita punya engkau ya Allah. Engkau yang maha tahu, engkau yang maha punya, engkau yang maha kuasa.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam itu malah nggak makan sama sekali. Ya nggak ada duit. Akhirnya tetap aja goreng telur ceplok catu. 2 telurnya dibagi 7 ya. 7 slices gitu, dan kemudian di spread kepada anak-anaknya. Apa kata anak-anaknya? Makan tuh restoran. Tapi 1 week after, wih subhanallah, 1 week later, dia lagi jalan-jalan, dia lihat ada restoran. Dia bilang sama anak-anak, turun sini. Dia stop angkot. Om, halo, saya mau turun sini. Dia bayar itu. Ini buat 7 orang. Anaknya bingung. Kenapa mah turun di sini? Itu tuh ada restoran mahal. Ya elah, si Abah masih inget aja doanya. Hah? Ini udah seminggu nih. Udah, ayo masuk aja. Bagaimana aja urusannya udah. Masuk. Kan di restoran yang gede mah kan kagak bayar duluan. Oh tenang aja. Yang penting pede bos, pede. Datang nih resepsionis, datang waitersnya, datang pelayannya. Maaf Pak, mau pesan apa? Saya mau pesan yang paling enak di sini. 1 lagi Mas, yang paling mahal sekaliannya. Kan main. Siap Pak, baik. Diresap sama dia sajang jalan. Ada yang aneh. Dari 25 meja, 24 sudah terisi. Yang 1 yang belum terisi. Dia duduk di situ. Pas persis untuk 7 seat. Tiba-tiba pas lagi mau makan, udah dihidangkan, ada 1 orang berdiri. Selamat malam, ini saudara-saudara semua. Terima kasih sudah hadir di jamuan makan malam. Kita punya nenek yang hari ini sedang birthday, lagi ulang tahun. Selamat menikmati makan. Sebelumnya kita mari berdoa buat nenek kita, mudah-mudahan dia panjang umur, matinya nggak nyusahin. Mudah-mudahan juga Allah kasih dia ampunan dan husnul khatimah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, baik saudara saya, saudara kita semua, ataupun siapa pengunjung restoran yang hadir, ini restoran sudah kita bayar.